Pertemuan kali ini kita membahas tentang skala. Skala sudah kita bahas dulu di semester 1 di mata pelajaran IPS tentang komponen-komponen peta. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Contohnya di gambar itu, petanya adalah 1:5.600.000. Artinya, tiap 1 cm pada peta mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Dengan rumus skala adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, di sini diperlihatkan rumusnya jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Kemudian kalau mau cari jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya kali skala. Kalau dilihat di segitiga ini untuk memudahkan kalian bagaimana menghafalkan rumus dari skala. Di sini dilihat, kalau mau cari jarak pada peta, berarti skala kali jarak sebenarnya. Kalau mau cari skala, berarti jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau mau cari jarak sebenarnya, berarti jarak pada peta dibagi skala. Ini misal kasih contoh. Misalnya skalanya sama dengan 1:4 juta. Kemudian jarak pada peta sama dengan 12 cm. Maka jarak sebenarnya adalah, kita cari jarak sebenarnya. Rumus dari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Berarti jarak sebenarnya sama dengan jarak pada petanya 12. Skalanya adalah 1:4 juta. Berarti sama dengan 12 kali 4 juta per 1. Hasilnya adalah 48 juta cm. Harus dijadikan kilometer. Jadi centimeter harus dijadikan kilometer dengan dibagi 100.000. Jadi hasilnya adalah 480 km. Begitu. Misalnya ada contoh lain. Kita mau cari jarak pada peta. Skalanya adalah 1:1.200.000. Kemudian jarak sebenarnya adalah 30 km. Maka berapakah jarak pada peta? Berarti kita tulis rumusnya dulu. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Berarti skalanya adalah 1:1.200.000. 1:1.200.000 bisa juga ditulis 1/1.200.000.
kali 3. Oh ya, maaf. Sebelum kita melanjutkan ke rumus, kita harus jadikan jarak sebenarnya ke sentimeter. Jarak sebenarnya adalah 30 km. Berarti untuk dijadikan sentimeter harus dikali 100.000. Jadi 3 juta sentimeter. Maka jarak pada peta sama dengan 1/1.200.000 dikali 3 juta. Hasilnya adalah 30 dibagi 12 itu berapa? 2,5 cm. Jadi jarak pada peta adalah 2,5 cm. Begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada contohnya untuk mencari jarak kedua kota yang sebenarnya. Ini disuruh nyari jarak kedua kota pada peta. Kemudian kalau di contoh yang bawah, jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah 1.144 km. Tentukan besar skalanya. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah jarak pada peta 12 cm. Kemudian jarak sebenarnya 144 km. Harus dijadikan cm dikali 100.000. Hasilnya adalah 14.400.000 cm. Kemudian kita menjawab ke skala. Skala adalah jarak pada peta banding jarak sebenarnya. 12 banding 14.400.000. Jadi hasilnya 12 bagi 12 itu 1, 14.400.000 dibagi 12 adalah 1.200.000. Jadi dapatlah skalanya ini. Ini adalah contoh lain kalau mau cari jarak sebenarnya. Silakan dibaca sendiri. Ini kita bahas kapan-kapan. Sekarang kita ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu berbeda dengan perbandingan yang sudah kita bahas sebelumnya. Perbandingan berbalik nilai itu, jika salah satunya naik, maka salah satu yang lainnya akan turun. Makanya dinamakan berbalik nilai, karena berbeda. Seperti ini. Ini silakan dibaca sendiri. Langsung ke contoh soal saja. Contoh yang pertama, periksalah apakah perbandingan berikut merupakan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama adalah 9 banding 12 dan 20 banding 15. Dilihat dari angkanya saja itu sudah beda. Misalnya ini 9 banding 12 itu kan naik. 9 lebih kecil dari 12, jadi naik tuh. Dan satunya adalah 20 banding 15, yang artinya ini turun perbandingannya. Jadi yang untuk huruf A ini, dilihat dari soalnya saja sudah tidak sama perbandingannya. Yang sebelah sini, 9 banding 12, itu angkanya lebih besar yang kanan, sedangkan yang sebelah sini, 20 banding 15, angkanya lebih besar yang kiri. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau yang
20 banding 8 dan 6 banding 21. Kalau dilihat-lihat, yang B itu 20 banding 8, itu kalau misalnya dikecilkan sampai yang paling kecil angkanya, jadi 5 banding 2. Kemudian 6 banding 21 kalau dikecilkan, jadi 2 banding 7. 5 banding 2 tidak berbalik nilai dengan 2 banding 7. Kenapa? Karena perbandingannya tidak sama. Angkanya itu tidak sama. Harusnya di sini 2 banding 5 baru termasuk perbandingan berbalik nilai. Jadi yang B ini bukan perbandingan berbalik nilai. Penggunaan perbandingan berbalik nilai. Kita langsung ke contoh soalnya dulu. Untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan rata-rata 80 km per jam? Untuk kecepatan dan waktu, umumnya begini. Jika kecepatannya lambat, maksudnya angka kecepatannya sedikit, berarti waktu yang diperlukan itu semakin lama. Tapi jika kecepatannya besar atau angkanya besar, maka waktu yang diperlukan akan semakin cepat. Contohnya kalau misalnya saya bepergian ke Lisa, kecepatan saya 20 km per jam. Berarti waktu saya untuk sampai ke Lisa itu lama, bisa sampai setengah jam, karena kecepatannya cuma sedikit. Tapi kalau kecepatan saya sekitar 60 km per jam, saya ke Lisa itu bisa cuma sekitar 10 menit saja, karena kecepatan saya besar. Begitu. Di soal ini, kita diminta untuk mencari waktunya atau Y2. Tinggal dikalikan. Jadi, untuk mencari Y2 sama dengan ini 72 dikali 80 dikali 5. Gitu. Jadi 72 kecepatannya dikali 80. 72 dibagi 80 maksud saya. Guys. Oke, kita ulangi dulu. Jadi untuk mencari waktunya Y2 caranya adalah 72 dikali 5 dibagi 80. Kalau misalnya seperti ini, dapatlah waktunya 4,5 jam. Oke. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam yang bertambah adalah 5 ekor ayam. Banyaknya ayam, kita buat tabel dulu. Banyak ayam dan banyak hari. Di sini, banyak ayamnya 15, harinya ada 12 hari. Kalau ayamnya jadi 20, dapat dari mana 20? 15 ditambah 5. Kalau ayamnya jadi 20, berapa hari kah? Maka caranya adalah yang atas ini atau 15 dibagi bawahnya 15, 20 dikali banyaknya hari. Gitu.
Jadi hasilnya adalah 9. Grafik perbandingan sekarang. Perbandingan senilai itu grafiknya naik seperti ini. Dari 0 ke selanjutnya. Jadi grafiknya itu naik. X sama Y sama-sama dari bawah. Kalau yang perbandingan berbalik nilai, grafiknya itu turun seperti ini. Nah, sekarang kita ke latihan soal selanjutnya. Dalam acara syukuran ulang tahun kelahiran anak, seorang ibu memperkirakan membutuhkan beras sebanyak 8 kilo untuk menjamu 36 orang tamu. Berapa biaya yang diperlukan jika ia ingin mengundang 45 orang dan harga 1 kg beras adalah 9.500. Dari soal nomor 1 ini kita lihat bahwa ini adalah perbandingan senilai. Maksudnya, semakin banyak orang, maka kebutuhannya semakin banyak. Jadi semakin banyak undangan, maka beras yang dibutuhkan, yang harus dibeli, itu semakin banyak. Jadi dua-duanya naik. Orangnya naik, berasnya juga naik. Begitu. Kalau dilihat dari contoh soal ini, ada tabelnya ini. Banyaknya orang 36, banyaknya beras adalah 8. Kemudian banyaknya orang 45, banyaknya beras adalah B. Nah, sekarang kita cari B. B sama dengan sebelahnya B, ini 45, per atasnya 45 atau 36 kali banyak beras, yaitu 8. Hasilnya adalah 10. Yang ditanyakan adalah biaya. Berarti nanti 10 kilonya harus dikalikan 9.500. Sekarang kita ke nomor 3, yang ini. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan jembatan selama 80 hari dengan 36 orang pekerja. Setelah proyek tersebut dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan terhenti selama 12 hari karena terkendala teknis. Supaya pengerjaan jembatan dapat selesai tepat waktu, berapakah pekerja yang harus ditambah? Kalau yang ini, tabelnya itu harus seperti ini. Tabel yang harus dibuat untuk soal semacam ini adalah sisa hari dan pekerja. Sisa harinya, pada awalnya kan 80 hari. Sudah dikerjakan 20 hari, berarti tinggal 60 hari lagi. Seharusnya 60 hari ini dikerjakan oleh 36 orang. Tapi kemudian terhenti 12, berarti 60 hari dikurangi 12, tinggal 48 hari. Nah, waktu 48 hari ini membutuhkan berapa banyak orang? Kita namai Y. Butuh berapa orang supaya 48 hari ini jembatannya selesai? Maka kita cari dulu Y-nya. Y sama dengan sebelah 60 per 48 kali 36. Soal ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Maksudnya, semakin banyak hari, maka pekerja semakin sedikit. Dan semakin sedikit harinya,
maka pekerja harus semakin banyak. Kemudian 60 dibagi 48 kali 36. 45 orang. Berarti total pekerja selama 48 hari adalah 45 orang. Yang ditanyakan adalah tambahan. Berapakah pekerja tambahan? Berarti harus dikurangi. 45 dikurangi 36. Hasilnya adalah 9 orang. Berarti tambahannya harus 9 orang. Ini contoh lagi yang di atas. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni bertambah 5 anak? Pertama, anaknya kan 35, dapat harinya 24. Kalau bertambah 5, berarti anaknya jadi 40. Yang harus dicari adalah P. Maka P sama dengan 35. Yang atas ini 35 per 40. Yang bawah dikali 24. Hasilnya adalah 21 hari. Kemudian latihan soal yang kedua, untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Awalnya pekerjanya 15, kemudian butuh 12 hari. Kalau bentar. Ini salah bikin. Oke. Pekerjanya 15 dapat diselesaikan selama 20 hari. Kalau yang datang cuma 12, berapa lama mereka bisa menyelesaikan itu? Maka Y sama dengan Y sama dengan 15. Bentar ya. 15 per 12 kali 20 sama dengan 15 dibagi 12 dibagi 3 dulu. Bagi 3, 4. Bentar. 15 bagi 12 dikali 20. Hasilnya adalah 25 hari. Jadi, lama hari yang bisa mereka selesaikan jika tukang yang datang cuma 12 adalah 20 hari. Sudah. Sekian penjelasan dari saya tentang skala dan perbandingan berbalik nilai. Oke, stop.